Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana, ingin melakukan demo mengenai dengan handling request. Kemudian di sini merupakan alur dari proses request dan response. Kemudian setiap kali aplikasi 2 menerima request akan melalui proses-proses di sini di gambar sebelah kiri. User membuat entry script ke web index PHP, kemudian entry script tersebut berisi konfigurasi config PHP dan membuat sebuah application instance. Setelah itu, aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Ada root, kemudian di root tersebut bernama request. Kemudian aplikasi controller instance kemudian masuk ke controller dan menangani request. Controller membuat di dalam controller itu ada action, kemudian di action itu ada filter untuk mengecek apakah berhasil atau gagal. Jika ada yang filter tidak terpenuhi, dibatalkan. Jika terpenuhi, dikembalikan kepada user atau masuk database gitu. Kemudian dari database dipanggil modelnya dalam bentuk model, kemudian load model. Setelah itu view-nya akan yaitu sistem akan melakukan render dari view atau hasil yang telah direpresentasikan lewat view. Kemudian view tersebut diteruskan kepada user mengirimkan proses render ke pengguna dan bentuk HTML, CSS dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan proses yang datang. Contohnya saja seperti constructor, yaitu autoload, init, dan lain-lain. Init contohnya pada konstruktor beberapa hal ini dikerjakan itu init, itu isinya konfigurasi penting seperti base path dan lain-lain. Kemudian error handler, properti aplikasi, base application init, init, bootstrap, kemudian include PHP yang dari luar, misalkan extension library, manifest dan lain-lain. Kemudian membuat dan menjalankan komponen aplikasi atau mode-mode yang dideklarasikan pada properti, misalkan kayak constructor, bisa itu. Karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja. Contohnya pada mode production mungkin perlu ini berkat apt chat pada proses bootstrapping. Setelah itu proses routing. Routing berfungsi untuk mengarahkan jalur mana yang dituju, jalur mana yang akan dituju. Hal pertama yang dilakukan adalah merespon request yang datang, kemudian menjalankan controller. Proses request ditangani oleh metode Y yang akan menghasilkan root valid atau tidak valid atau tidak ada root. Case all root merupakan kondisi spesial di mana semua request diarahkan ke sebuah objek atau controller action. Misalkan dalam kasusnya ini website sedang maintenance, mau buka halaman apapun juga outputnya bagian yang sama 404 atau server sedang maintenance, harap tunggu beberapa saat lagi. Jadi dia mengarahkan ke satu objek saja. Hal ini dapat mengisi properti chase all, apapun yang dibuka hasilnya satu. Itu berlaku saat maintenance. Pada file konfigurasi web PHP dengan control action dikehendaki. Jadi itu akan semua page yang dipanggil mengarahkan satu objek. Kemudian request direpresentasikan dalam bentuk I. Di sini informasinya adalah seperti request dari HTTP, header, cookie dan lain-lain. Parameter bisa dalam bentuk get atau post, request get dan request post. Contoh request adalah jika ini if request is ajak, is get, is post, kemudian accept, get accept, itu get. Kemudian header has user agent, mengecek apakah ada user agent. Kemudian ini adalah melihat username secara direct dan IP secara direct. F request user host, F request user IP, jadi melihat header secara langsung. Request URL, sini adalah URL penuh. Ini namanya absolute URL.
Kemudian URL, kalau URL aja batasannya itu sampai dari pet pertama sampai query string. Kemudian host info yaitu example.com-nya aja. Host info itu example.com-nya aja, hostname. Pet info yaitu pet-nya aja. Di sini pet-nya produk. Kemudian query string yaitu nilai yang dipanggil dari database atau return value, atau nilai yang, atau ibaratnya itu seperti parameter. Kemudian base URL. Base URL itu halaman dasar. Admin kan base-nya. Script URL yaitu dari pet pertama URI 0 sampai URI paling habis. Kemudian server name, hostname kayak example.com. Bedanya server name sama host info yaitu kalau host info itu www.com, kalau host server name namanya saja. Server port yaitu port HTTP yang berlaku di web server. Defaultnya 80 atau 306 di database ya, defaultnya 80. Nah, kemudian respon. Setelah request ada lagi yang namanya respon. Respon adalah merupakan balasan. Kemudian contoh respon adalah respon header, set pragma itu respon. Pada kasus-kasus sederhana tidak perlu melakukan perubahan respons karena Y sudah menjadikan otomatis session cookies. Pada PHP murni kita harus membuat secara manual, sedangkan pada Y kita harus tinggal manggil saja kelas yang diakses melalui variabel, misalkan kayak manggil YF session, kemudian YF respon cookies, kayak gini, YF request cookies, itu contohnya. Kemudian pada soal latihan, saya membuat tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti berikut. Ada 6 elemen, 6 atribut. Kemudian kita buat database-nya. Kita cek sebelumnya sudah dibuat. Kemudian kita cek di sini apakah ada statistik. Terdapat 6 buah atribut. Setelah itu cek modelnya yang telah dibuat. Model statistiknya di sini ada rows, ada atribut labels. Setelah itu tambahkan proses di dalam controller. Tambahkan proses untuk mencatat informasi. Jadi dia itu melakukan request yang ditangkap ke sebuah, kemudian di return value kan, return value itu sebuah variabel. Kemudian dari variabel tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam model lalu diteruskan ke dalam database. Kemudian pada proses pencatatan informasi berlaku pada root, item index, dan item view di aplikasi. Jadi kita buka controller, cek item index. Di sini ada set info untuk memanggil informasi dan terus model. Di view juga ada set info. Kemudian kita cek sumbernya di set info. Di sini ada manggil model, ada request, step string request. Kemudian ini mengecek jika ada username, client PC, jika tidak ada localhost, atau manggil diri sendiri. Kemudian dari elemen tersebut, yang atribut tersebut dibungkus dalam variable values yang berupa array. Setelah itu diteruskan ke dalam model lalu save. Kemudian kita lakukan uji coba. Nah, kita buka Mymart backend, kita buka webnya langsung, item, masuk ke item, kemudian kita cek historinya apakah nambah. Di sini nambah baru sini atributnya. Kita coba lagi, view-nya nambah lagi. Ini ID-nya 1, jadi dia ngecek ID-nya 1, yaitu dia itu nangkap query string. Jadi ini query string ID 1. Dan kita cek ID 9. Query string akan tambah 1 lagi dengan ID 9. Benar. Sekian dari demo yang saya lakukan. Salah kata dan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.